Shalom, kita bersyukur kita ada di akhir pekan ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita dalam satu pekan yang boleh kita jalani. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita diteguhkan oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Pakai setiap kami untuk terus menjadi pelaku firman. Biarlah setiap apa yang kami dengarkan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap merenungkan firman-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman yang akan kita renungkan. Firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Daud kepada Natan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang pecandu narkoba yang ditanya mengapa ia bisa kecanduan. Ia pun bercerita panjang lebar tentang orang tuanya yang seringkali memarahinya, saudara-saudaranya yang tidak mengasihinya, pacarnya yang memutuskan hubungan cinta dengannya, juga guru dan teman-teman yang sering merendahkannya. Sang pecandu menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Membaca bagian firman Tuhan ini dengan perikop Daud dan Batsheba, mungkin kita sudah pernah mendengarkan kisah ini. Bapak Ibu yang terkasih, awalnya Raja Daud menyalahkan orang kaya yang disampaikan oleh Nabi Natan di dalam pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-5. Tidak disangka bahwa si orang kaya itu adalah cerminan dari dirinya sendiri. Ia sendiri sudah merampas milik orang lain. Di dalam perikop ini, Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal oleh karena apa yang telah dilakukannya, yaitu mengambil Batsheba, istri dari Uria. Ketika hal ini disampaikan kepada Daud, Daud tersadar bahwa ternyata dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Sebagai raja, Daud bisa saja berdalih dan mencari alasan-alasan pembenaran, bahkan memecat Natan karena berani menegurnya. Namun ia sadar bahwa ini adalah teguran dari Tuhan yang Maha Tahu. Ia berdosa bukan hanya pada sesama tetapi juga di hadapan Tuhan. Kesadaran ini membuat ia tidak menuding orang lain atau menyalahkan situasi yang ada. Meski Daud adalah seorang raja yang besar, dengan jujur ia penuh dengan penyesalan mengakui dosanya di hadapan Nabi Natan yang telah diutus oleh Tuhan. Dengan berkata, "Aku sudah berdosa." Ayatnya yang ke-13. Sehingga Natan menyampaikan kepada Daud bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai keturunan Adam kita cenderung memiliki kebiasaan untuk menyalahkan orang lain. Kita ingin dianggap benar dan terhindar dari hukuman. Kita ingin tetap dianggap baik dan dihormati orang. Kita ingin terhindar dari rasa malu dan tuntutan Tuhan yang Maha Tahu. Patutlah kita belajar untuk mengakui dosa sebagaimana yang Daud lakukan. Pengakuan dan penyesalan yang sungguh-sungguh merupakan bagian dari pertobatan dan perubahan kehidupan. Tuhan yang setia dan adil menghargai pengakuan yang jujur dari kita di hadapannya. Ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saja dalam sepekan ini kita telah melakukan pelanggaran, dosa yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tidak diketahui mungkin oleh orang lain, tetapi kita tahu bahwa kita telah melakukan dosa. Sebagaimana Daud membuka diri, mengakuinya di hadapan Tuhan, maka dia menerima pengampunan dari Tuhan. Setiap kita pun akan menerima pengampunan dari Tuhan saat kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Datanglah kepada Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan, dan biarlah Dia yang menyucikan dan menguduskan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini
kami datang terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Hal-hal yang jahat, iri hati, dengki, amarah, kebencian, kami datang akui semuanya di hadapan Tuhan. Selidikilah hati kami, dan biarlah ketika kami memohon pengampunan daripada Tuhan, ada kelegaan, ada damai sejahtera, dan kami belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dosa yang telah kami lakukan, baik sepekan ini maupun di waktu-waktu yang lalu, kami datang mengakuinya di hadapan Engkau. Engkau sumber pengampunan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menegur kami. Kami mau belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Saat kami melakukan kesalahan, kami mau belajar mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami percaya pengakuan kami adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan kami adalah awal dari pemulihan. Kerjakan pemulihan terus bagi kami ya Tuhan, agar dari hari ke hari kami semakin serupa dengan Engkau. Berkati waktu istirahat kami malam hari ini, kami yang mempersiapkan diri untuk beribadah besok hari, Tuhan memberkati kami semua. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah iman, Engkau menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan, hidup kami pribadi diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur, haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.